kembali di iNews Bali. Baik pemirsa, saat ini kita juga sudah tersambung dengan penelpon di rumah. Ini ada dari Pak Ketut di Tabanan ya. Baik, Om Swastiastu Pak Ketut. Swastiastu Bu Angel nggih. Ya, Nggih, swastiastu Pak Ketut. baik. Baik Nggih, Pak Ketut nggih, bisa langsung nggih, dengan pertanyaannya? nggih, nggih, suksema. Nggih, Pesta Demokrasi 2020 serentak yang di Bali di 6 kabupaten kota niki memang hal yang cukup mengagetkan menurut tiang nggih dengan kondisi saat ini pandemi. Tapi mungkin tiang tidak bertanya, mungkin lebih ke sifatnya memotivasi saja karena banyak sekali mungkin hal-hal yang memang yang harus disiapkan oleh pihak KPU dalam hal ini mulai dari persiapan hingga kemudian pelaksanaannya nanti. Tiang berharap saja Ibu Angel niki khususnya wilayah Jembrana walaupun tiang dari Tabanan, pesta demokrasi tetap berjalan semestinya sesuai dengan harapan masyarakat, tidak lagi ada istilah masalah-masalah yang kemudian nanti menyusul di belakang yang kemudian mengganggu dari hasil dari pemilu itu sendiri. Untuk kesiapannya tiang lihat, tiang pantau dari sejak awal tadi dialog cukup bagus sekali. Semoga tetap dilancarkan Ibu Suksemo. Om Santi Astungkare, terima Santi kasih Santi Om. banyak Bapak Ketut. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi bersama kita di sini. Baik, jadi Pak Ketut tadi memotivasi untuk KPU Jembrana Baik, juga agar semuanya bisa berjalan lancar Ibu ya. ya astungkare mudah-mudahan ya. Ya, baik. Nah, kemudian kita kembali ke pertanyaan saya tadi. Jadi Ya, untuk pendaftaran pasangan calon ini bagaimana? Apakah diperbolehkan membawa massa atau pengikut seperti biasanya dulu atau ada yang dibatasi seperti apa, Ibu? baik terima kasih. Karena kita saat ini adalah situasinya masih dalam masa pandemi Betul. COVID-19, tentunya untuk perkumpulan atau berkerumun dengan banyak warga atau membawa massa itu memang tidak Baik, diperbolehkan. Dan pastinya nanti berimplikasi juga dengan mekanisme pendaftaran paslon. baik, Seperti itu. Jadi pada saat pendaftaran hanya boleh mengajak LO paslon, baik, terus paslon itu sendiri dan mungkin eh, salah satu perwakilan dari tim pemenangan ya, seperti baik. itu. Baik, baik. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Angel Hmm, untuk pasangan calon ini memang dihimbau untuk tidak membawa kerumunan massa. Jadi memang hanya beberapa pihak saja seperti LO tadi ya Ibu ya, ya, dan juga tim dari salah satu perwakilan dari tim pemenangan seperti itu. Nah kemudian selanjutnya Ibu, ini ada sosialisasi seperti apa yang dilakukan oleh KPU Jembrana khususnya untuk warga yang telah terdaftar atau calon pemilih supaya mereka antusias nanti datang pada tanggal 9 Desember nanti. ya baik terima kasih. Memang sih pada saat situasi pandemi seperti ini memang Betul. kita sulit ya melakukan sosialisasi tatap muka. Tapi selama tahapan berlangsung kita telah mengantisipasinya dengan melaksanakan sosialisasi melalui sosial media. Oke, jadi sudah Karena sosial kita media merasa ya. terbantu dengan era global sekarang yang apa-apa mesti di sosmed Baik, karena sudah ada channel live streaming, contohnya ada Facebook, ya, Instagram dan sebagainya baik. itu bisa kita pergunakan untuk ajang sosialisasi. Baik. Nah, ini terkait juga kan Hmm, karena target untuk partisipasi pemilih ini cukup tinggi, Bu ya, 85%. Jadi memang itu mungkin salah satu upaya juga yang dilakukan untuk meningkatkan target ya, partisipasi pemilih tadi melalui sosial media, Ibu ya. ya. Baik. Nah, kemudian nanti pada saat pemilihan tanggal 9 Desember, ini apa saja persiapan yang dilakukan oleh KPU Jembrana khususnya dalam menyiapkan protokol kesehatan COVID-19 di TPS? Ya, nanti pada saat di TPS di KPU RI Pusat telah memastikan bahwa Mhm. akan ada 9 hal baru di TPS. 9 hal baru. Mungkin Tentunya dengan memperhatikan protokol COVID-19. betul. Nah, mungkin bisa saya sebutkan. Ya, silakan Ibu. Yang pertama adalah untuk pemilih nanti dibatasi per TPS hanya ada 500 pemilih per TPS maksimal. Karena di mana pada PKPU sebelumnya telah ditentukan 800 pemilih per TPS, tapi karena adanya pandemi ini berimplikasi dengan aturan menjadi 500 pemilih per TPS. Kemudian yang kedua adalah mungkin pengaturan dari kedatangan pemilih nanti di Baik. TPS. Mhm. Mungkin nanti pada saat pembagian formulir C6 yaitu formulir
formulir pemberitahuan untuk memilih ke TPS nanti akan diisi jam berapa pemilih tersebut harus datang ke TPS. Baik. Misal dari 1 pemilih sampai 100 diharapkan datang jam 7 hingga jam 8. Mungkin Kemudian bisa dilanjutkan bisa poin-poinnya, berlanjut. Ibu. Oke, Mohon maaf baik. ya. Karena waktu ya. Iya, Baik, tadi mohon maaf. pengaturan kedatangan pemilih. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan masker. Pemilih wajib menggunakan masker. Baik. Kalaupun tidak menggunakan masker nanti akan disediakan di TPS. Baik. Kemudian yang keempat itu sarung tangan. Baik. Nanti pemilih akan disediakan sarung tangan. Oke. Kemudian paku. Paku itu akan selalu disterilisasi menggunakan cairan desinfektan. Baik. Kemudian sterilisasi ruangan TPS. Baik. Kemudian setelah itu tinta. Nah, ini dulu kita kan pakai tinta celup. Mungkin bisa diantisipasi dengan menggunakan tinta tetes. Jadi tidak menyentuh cairan yang ada di tinta tersebut. Jadi Baik. tidak digunakan oleh banyak orang. Ya, baik. Ya, tadi persiapannya sudah cukup matang Baik, juga Ibu ya. ya untuk menyambut nanti tanggal 9 Desember. Nah, kemudian ini ada kampanye atau himbauan dari KPU Pusat ini mengenai kampanye bebas baliho untuk mengurangi timbulan sampah plastik menuju Bali Green Province dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana KPU Jemberana menyiapkan hal ini agar informasi itu tetap sampai ke warga pemilih untuk pada saat kampanye? Baik, saya pribadi sangat setuju ya untuk Oke. mengurangi baliho dan segala macam untuk kampanye. Ya. Karena itu sangat mengganggu dalam timbunan sampah plastik agar tidak semakin banyak di Bali kan seperti Baik. itu. Mungkin nanti bisa dihimbau melalui sosialisasi, dan kebetulan itu memang sudah sudah dihimbau oleh pusat, tinggal kita menunggu aturannya aja, mungkin berupa SE, nanti surat edaran akan diturunkan dan akan kita sosialisasikan juga ke bawah. Jadi Baik. agar informasinya dapat tersampaikan Oke. pada semua pihak Oke, seperti itu. Mungkin nanti melibatkan key opinion leader seperti itu mungkin ya Ibu ya? Ya. Atau sosialisasi yang lainnya mungkin Ibu ya? Ya. Baik. Baik. Nah, ini ada juga soal anggaran, ini mungkin yang jadi pertanyaan banyak pihak juga. Untuk anggaran seperti apa Ibu di KPU Jemberana? Di tengah pandemi seperti ini, pastinya ada penambahan jumlah TPS, penambahan jumlah petugas panitia pemungutan suara dan lain sebagainya. Ya, baik. Terkait masalah anggaran itu untuk di Kabupaten Jemberana itu masih bisa kita akomodir. Baik. Memang pada saat pandemi harus ada penambahan APD segala macam. Nah, dari anggaran itu kita pangkas rapat kerja yang berkerumunan banyak massa itu kita pangkas. Baik. Terus sosialisasi tatap muka juga kita kurangi, jadi bisa kita arahkan ke penggunaan anggaran untuk APD seperti itu. Baik, jadi untuk anggaran sudah diakomodir untuk memang untuk COVID-19 ini Ya, Bu ya. betul. Baik. Nah, terakhir nih Bu, apa harapan dari Ibu selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi atau Komisioner dari KPU Jemberana terhadap pemirsa iNews mungkin, khususnya warga Jemberana yang sedang menyaksikan acara ini untuk Pilkada mendatang 9 Desember. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih kepada masyarakat, warga terutama khususnya warga Jemberana. Jangan lupa datang ke TPS 9 Desember 2020 dan pastikan Anda terdaftar di daftar pemilih. Jangan ragu, silakan cek data diri Anda di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id atau bisa menghubungi langsung KPU Kabupaten Jemberana atau bisa langsung datang ke desa untuk menemui PPS kami ataupun di kecamatan bisa menemui PPK kami. Dan sudah dipastikan TPS kita nantinya aman dan sehat. Jadi jangan ragu untuk datang ke TPS pada 9 Desember 2020. Baik, terima kasih Seperti itu. banyak Ibu Angel. Jadi jangan ragu untuk datang ke TPS karena sudah dipastikan aman dan sehat Ibu ya. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Angel atas Ya, kesediaan sama-sama. waktunya berbagi informasi bersama kita di sini. Ya, Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian dialog kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk Anda segera memeriksa data diri apakah sudah tercantum dalam data pemilih di Pilkada serentak mendatang melalui situs lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Ya, demikian iNews Bali untuk hari ini. Jangan lupa pemirsa untuk terus mengikuti protokol kesehatan dengan mengenakan masker, rajin mencuci tangan dan tetap jaga jarak. Saya Mega Dewanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.
Om Santi 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 Om.